ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, ada yang sakit, ada yang hadir apa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Kenapa ibu? Bu Romla, kenapa kok tidak hadir? Sakit, Oh Pak. sakit, oh iya, sakit apa Bu Romla bu? Pusing. Sudah kita doakan semoga cepat sembuh ya ibu. Ibu masih ingat materi yang telah disampaikan pada pertemuan minggu kemarin, yaitu terkait dengan bahan-bahan pangan untuk keberlangsungan hidup atau pemenuhan gizi seimbang. Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di langkah berikutnya, yaitu terkait dengan cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa. Jadi ada perbedaan ya ibu-ibu terkait dengan makanan ASI sama makanan orang dewasa. Oke, sebelum saya lanjut, ayo kita bagi kelompok dulu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok ASI, dan juga kelompok yang kedua yaitu kelompok dewasa. Kelompok yang pertama MPASI, ada Ibu Romla, ada Bu Siti, ada Ibu Nur. Terus kelompok yang kedua yaitu kelompok makanan orang dewasa untuk ibu hamil, ada Ibu Fatimah, ada Ibu Farida, ada Ibu Ike. Ya, sudah Bu, sudah berkelompok ya. Tolong ibu-ibu sekarang kita praktekkan cara untuk memasak MPASI dan juga masakan untuk ibu hamil dan orang dewasa. Ibu-ibu sudah tahu caranya bagaimana untuk membuat MPASI? Cara proses untuk membuat MPASI sebenarnya begitu mudah ibu. Salah satu caranya adalah melalui kebutuhan vitamin untuk anaknya. Itu bisa didapat di lingkungan sekitar atau di pekarangan sekitar rumah masing-masing. Jadi bisa juga menggunakan bantuan BPNT, yang mana bantuan BPNT itu sudah jelas ada beras, ada telur, ada sayuran, ada protein dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dimasak ibu-ibu untuk keperluan gizi bagi ibu hamil atau orang dewasa dan juga pendamping MPASI. Ibu-ibu, agar ibu-ibu tahu bagaimana caranya untuk memasak. Cara untuk memasak itu salah satunya adalah dengan cara merebus, mengkukus, dan juga memanggang, menumis agar nilai gizi itu tetap utuh. Jadi untuk mengukus ataupun menumis, tolong jangan sampai terlalu lama agar kandungan protein di dalamnya itu masih tetap ada. Terus yang kedua, tolong perhatikan terkait dengan kebersihan dan cara mencuci bahan-bahan pangan. Jadi bahan-bahan tersebut sebelum diolah atau dibuat makanan, ini jangan lupa untuk dicuci dulu, dicuci sampai bersih. Setelah dicuci sampai bersih, maka baru proses selanjutnya yaitu bisa dikukus dan juga bisa direbus seperti itu. Setelah itu, apabila ibu-ibu sudah mencuci dan juga merebus, tolong jangan sampai ibu-ibu memberikan penambahan penyedap. Ini yang menjadi kebiasaan. Biasanya sampai dikasih garam yang berlebihan, dikasih masako yang berlebihan, dikasih peksin yang berlebihan, dan penyedap rasa yang lainnya. Itu tidak boleh ibu, karena itu akan mengakibatkan nantinya tidak baik kepada pendamping MPASI-nya itu dan juga masakan itu untuk orang dewasa atau ibu hamil. Setelah itu ibu-ibu yang perlu diperhatikan juga,
Untuk MPASI ini berbeda dengan masakan untuk orang dewasa atau ibu hamil, yang mana kalau misalkan MPASI itu biasanya teksturnya adalah lembut. Jadi lembut, bisa di blender, bisa misalkan dikucek dan lain sebagainya. Yang penting nantinya hasil dari masakan tersebut itu bisa lembut dan teksturnya bisa mudah untuk ditelan oleh si bayi. Seperti itu ibu-ibu. Oke, jadi ibu-ibu, ini adalah salah satu contoh bahan-bahan yang bisa dibuat pendamping MPASI dan juga makanan orang dewasa. Salah satunya ada jagung yang mengandung karbohidrat. Ini ada juga telur yang bisa mengandung protein. Ada juga buah yang bisa mengandung vitamin. Ada sayuran, ada wortel untuk vitamin, ada juga sayur labu siam ini. Jadi ini bisa istilahnya dijadikan satu, diolah, dimasak sedemikian rupa sehingga masakan tersebut bisa istilahnya untuk memenuhi kebutuhan atau menjadi pendamping MPASI bagi bayi dan juga orang dewasa. Oke, ibu-ibu jangan lupa ya, besok pertemuan berikutnya tolong hasil masakan tersebut dibawa agar kita bisa mengetahui semuanya. Oke, ibu-ibu, terkait dengan pendamping MPASI dan juga makanan bagi orang dewasa, perlu diketahui anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizi seimbang. Misalkan dikasih wortel ini agar gizinya bertambah dari vitamin A-nya. Bisa juga di sini ada protein, ada telur untuk menambah vitaminnya, dan juga ada sayur-mayur. Untuk ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Ini adalah untuk memastikan yang dikandung sehat, cerdas, dan tidak stunting. Karena kenapa? Mitos yang berkembang dari dulu, kalau misalkan ibu hamil dilarang makan ikan, dilarang makan telur, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mitosnya agar darahnya waktu melahirkan tidak bau atau anyar, sehingga kalau misalkan tidak diberikan asupan vitamin sejak di dalam kandungan, maka anak tersebut bisa terjangkit stunting. Seperti itu ibu. Oke, selanjutnya ibu-ibu mengerti? Oke, kalau mengerti dilanjut ya. Ibu-ibu, untuk pemanfaatan bansos biasanya ibu-ibu gunakan untuk apa? Beli-beli, Pak. Oh, bagus. Beli apa ibu-ibu? Beli bahan makanan, kebutuhan sekolah anak. Oke, jadi bansos itu digunakan untuk keperluan anak, terlebih lagi untuk dibelanjakan di warung agar kenapa? Itu bisa dibelikan susu, bisa dibelikan vitamin, bisa dibelikan sayur mayur, dan juga lauk pauk di sana untuk kebutuhan gizi bagi anak. Oke. Oke, ibu-ibu, apakah sudah besok ibu-ibu menulis di tabel janji diri terkait dengan apa saja yang dilakukan kegiatan di rumah terkait dengan bantuan sosial ya ibu-ibu? Nanti dipaparkan waktu pertemuan selanjutnya. Oke, mengerti ibu-ibu? Ya, Pak. Oke, mana ibu-ibu tabel janji dirinya? Oke, terima kasih ibu-ibu. Oh ya, nanti saya cek lagi terkait dengan tabel janji diri ini, apakah ibu-ibu benar melakukan di rumah atau tidak. Selanjutnya nanti tabel janji diri ini setelah saya koreksi, karena ini mau dikasihkan ke dinas sosial. Jadi ibu-ibu kalau misalkan tidak melakukan kegiatan
sesuai yang ada di tabel janji diri, maka nanti ibu-ibu siap-siap dipanggil oleh dinas sosial dan bantuannya bisa ditangguhkan ya ibu-ibu. Oke. Jadi ibu-ibu tolong terkait dengan bantuan sosial, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keperluan gizi bagi anak dan juga ibu hamil dan juga keperluan lainnya yang menyangkut terkait dengan kesehatan bagi anak dan juga ibu hamil. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu? Gak ada, Pak. Oke, terima kasih. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, tolong ibu bisa menghubungi saya. Bisa lewat WA, bisa lewat telepon, atau bisa pertemuan yang akan datang. Kalau misalkan nanti saya tidak bisa untuk menjelaskan secara rinci, saya akan tanyakan kepada yang lebih berpengalaman atau lebih berkompeten. Bisa ditanyakan ke bidan dan juga bisa ke dinas sosial dan juga kesehatan ibu-ibu. Oke, terima kasih ibu-ibu terkait dengan pertemuan kali ini. Tolong nanti di rumah jangan lupa terkait dengan pola makan, masakan dicuci dulu, ditumis, dikukus, dipanggang jangan terlalu lama agar kandungan karbohidrat di dalamnya, protein di dalamnya tidak hilang, dan juga jangan menambahkan garam dan juga bahan-bahan lainnya, penyedap lainnya ya ibu-ibu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pertemuan pada kali ini. Karena waktunya sudah cukup lama, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.